channel yang akan mengungkap kisah-kisah menarik yang ada di sejarah dunia. Sekarang ini, siapa sih yang tidak tahu tentang pesawat dan juga robot? Untuk sebagian orang, sudah sering menggunakan pesawat sebagai alat transportasi mereka. Di zaman ini juga, sudah banyak orang yang menciptakan robot dengan berbagai bentuk dan kegunaannya masing-masing. Tetapi, pernahkah kalian berpikir siapa pencetus terciptanya kedua alat fenomenal tersebut? Kali ini kita akan mengungkap kisah dari cendekiawan Islam yang mungkin namanya belum banyak dikenal, tetapi perannya dalam perkembangan ilmu pesawat dan robotik pertama di dunia. Yuk kita simak kisah di balik inovasi cemerlang yang menciptakan dunia modern seperti sekarang ini. Abbas bin Firnas juga dikenal sebagai Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas ibn Wirdas Al-Taqurini. Dilahirkan pada abad ke-8, tepatnya di tahun 810 Masehi, pada kawasan kekhalifahan Andalusia, Cordoba, yang kini dikenal dengan negara Spanyol. Sama-sama kita ketahui bahwa Cordova atau Cordoba dahulunya merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Abbas bin Firnas merupakan seorang cendekiawan muslim dari abad ke-9 yang tinggal di Andalusia, Spanyol. Beliau adalah seorang polimat yang berbakat dalam berbagai bidang ilmu termasuk matematika, astronomi, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ide penemuan pesawat pada awalnya terinspirasi dari seseorang yang bernama Armand Firman. Kala itu, Armand Firman sedang melakukan atraksi yang disaksikan oleh banyak orang, tepatnya pada tahun 852 Masehi. Namun, muncul pertanyaan, mengapa tidak Armand Firman saja yang menjadi penemu pesawat pertama? Jawabannya adalah karena praktek penerbangan Armand ini lebih dikenal sebagai pencetus dibuatnya parasut. Jadi, parasut pertama kali dibuat karena insiden yang dialami oleh Armand itu sendiri. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ide pembuatan pesawat berasal setelah Abbas membaca surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mulk. Kemudian Abbas mendalami dan mempelajari bagaimana agar bisa terbang di udara. Ia dikatakan juga mempelajari bagaimana cara burung terbang, karena mengingat ide Abbas juga terinspirasi dari ayat Al-Quran. Ia mempelajari studi ilmiah tentang alat terbang Armand Firman pada tahun 875 Masehi, 23 tahun setelah kejadian Armand Firman jatuh. Cobaan dan penerbangan pesawat pertama. Suatu hari, Ibnu Firnas membuat pesawat pertama dari kayu ringan dan kain. Pesawat ini memiliki sayap yang bisa digerakkan untuk mengontrol arah penerbangan. Dengan keberanian yang luar biasa, beliau memutuskan untuk melakukan penerbangan uji coba pertamanya. Abbas bin Firnas juga bisa mengendalikan pesawat buatannya. Ia menambahkan tali pengikat agar bisa bergantung dan mengendalikan sayap tersebut. Sayap yang dibuat Abbas ini merupakan modifikasi dalam pengembangan sayap Armand Firman yang tidak bisa dikendalikan, sehingga membuatnya jatuh. Abbas bin Firnas mulai mencoba mempraktekkan uji coba pesawat terbangnya dengan memilih tebing di perbukitan arus Jabal sebagai tempat melompat. Hebatnya, ia berhasil terbang mengudara selama 10 menit. Penemuan Abbas ini sangat menarik dan unik di masa itu karena ada manusia yang tidak hanya terbang seperti Armand Firman, tapi juga dapat mengendalikan sayapnya. Abbas berhasil terbang selama 10 menit dengan mengepakkan sayap buatannya seperti burung ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, cendekiawan Islam pencipta robot pertama di dunia. Badiuzzamán Abu Al-Iz bin Ismail bin Arajaj Al-Jazari merupakan sosok yang diakui sebagai insinyur perintis ilmu tentang mesin robot atau robotika. Gelar Badiuzzamán atau keajaiban zaman di nama depannya
menunjukkan pengakuan luas masyarakat Turki pada masanya. Makna lelaki yang lahir pada 1136 Masehi itu merupakan tokoh yang unik tak tertandingi kehebatannya dalam ilmu yang dikuasainya, yakni rancang bangun instrumen mekanis. Gelar lainnya adalah Rais al-Amal, lantaran dia menjadi pemimpin para insinyur kala itu. Saat menjadi kepala insinyur di Istana Artukid, ada banyak mesin otomatis yang dibuat Al-Jazari. Jumlahnya mencapai lebih dari 100 mesin. Salah satunya adalah mesin penanda waktu yang berbentuk miniatur danau dan perahu, lengkap dengan replika para pemain musik yang menjadi penumpangnya. Tiap lewat 1 jam, orang-orangan itu akan mengeluarkan bunyi sesuai dengan alat musik yang dipegangnya masing-masing. Penemuan penting lainnya dari buah pemikiran dan eksperimen sang alim ialah mesin pencuci tangan otomatis. Tidak seperti alat cuci tangan biasa, benda ini bekerja dengan mekanisme pengurasan dan pembilasan atau flushing. Adapun karyanya berupa replika patung kecil seorang wanita yang berdiri dengan sebuah baskom berisi air. Ketika seseorang menahan tuas, air akan mengering dan robot perempuan itu akan kembali mengisi baskom dengan air. Robot lainnya yang dikembangkan Al-Jazari adalah air mancur berbentuk burung merak. Fungsinya sebagai pengganti pembantu atau pelayan. Robot ini memudahkan orang-orang saat membersihkan tangan, sebab benda tersebut akan menawarkan sabun dan handuk secara otomatis. Replika burung indah itu bergerak dengan dorongan tenaga air atau hidrostatis. Al-Jazari juga menciptakan robot gajah penunjuk waktu. Benda ini di kemudian hari disebut sebagai jam gajah atau the elephant clock. Untuk dapat bergerak mekanis, jam gajah ini menggunakan prinsip gerak air yang ditemukan matematikawan Yunani kuno, Archimedes. Bentuk gajah yang dipilih terinspirasi dari kebudayaan India. Tempat hewan berkaki 4 itu sering dikembangbiakan untuk keperluan manusia. Salah satu karya terbesar Al-Jazari adalah The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Device, atau dalam bahasa Arabnya Kitab fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handayasiyah. Buku ini adalah kumpulan penemuannya yang luar biasa di bidang mesin dan alat mekanik. Nah, dari kisah Ibnu Firnas dan Al-Jazari sangat menginspirasi banyak peneliti dan inovator di masa depan. Kontribusinya dalam bidang penerbangan dan robotik membuka jalan bagi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang kita pakai di zaman ini. Mari kita mengenang dan menghargai peran besar cendekiawan Islam dalam mengubah dunia. 다음에 또